Yo, balik lagi dan gue Murama. Untuk video kali ini, gue akan membahas tentang episode SpongeBob yang berjudul The Abrasive Side. Benarkah episode ini menggambarkan dua kepribadian manusia yang bertolak belakang? Dan pesan apa yang sebenarnya ada dalam episode ini? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. The Abrasive Side. Awal episode ini, SpongeBob sedang menunggu bus di halte bus untuk pergi ke Clover. Dia bahkan sampai tidur di sana hanya untuk menjadi yang pertama dalam antrean. Dia juga berjanji kepada Patrick bahwa mereka akan menjadi yang pertama dalam antrean dan pastinya yang pertama juga naik bus. Namun seseorang yang sedang menunggu bus di sebelah SpongeBob bertanya kepada SpongeBob, "Apakah kau keberatan jika aku menunggu di depanmu?" SpongeBob mencoba untuk mengatakan tidak, tapi dia tidak bisa melakukannya, yang mana membuat dia pada akhirnya membiarkan orang-orang itu memotong antreannya dan membuat SpongeBob menjadi berada di paling belakang. Tak lama Patrick datang dan bertanya kepada SpongeBob, kenapa kita bukan menjadi yang pertama seperti yang dijanjikan. SpongeBob pun meminta maaf kepada Patrick yang terlihat sedikit kesal. Tak lama kemudian bus yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai dan mereka langsung berjalan menuju busnya. Saat hampir masuk ke dalam bus, tiba-tiba Sandy datang dan meminta tolong ke SpongeBob. Saat itu SpongeBob bingung untuk membantu Sandy atau naik bus ke Clover dengan Patrick. Tapi SpongeBob akan merasa bersalah jika menolak Sandy, yang mana membuat dia akhirnya setuju untuk membantu Sandy. Dan dia memberitahu Patrick bahwa dia akan naik bus berikutnya. Jadi Patrick pergi ke Clover sendirian tanpa SpongeBob. Setelah menolong Sandy, dia kembali ke halte bus. Namun saat di halte bus, giliran Tuan Krab yang meminta bantuan SpongeBob untuk mengatakan tidak kepada Pearl tentang sepatu baru yang sangat dia inginkan. Setelah itu dia kembali lagi ke halte bus. Namun kali ini neneknya yang meminta dia untuk membantunya menyeberang jalan. SpongeBob seperti biasa mengatakan tidak, tapi kemudian merasa bersalah dan menjadi membantunya. Tak lama kemudian Patrick kembali dari Clover dan marah kepada SpongeBob karena membuatnya pergi sendirian. SpongeBob mengatakan dia berusaha menyusul, tapi orang-orang terus meminta tolong kepadanya. Patrick kemudian memberitahu SpongeBob bahwa terkadang dia hanya harus mengatakan tidak dan dia perlu menumbuhkan kulit yang lebih tebal. Ya, kalau diartikan maksud Patrick adalah terkadang kita harus bisa menolak permintaan seseorang dan tidak perlu merasa bersalah karenanya. Kemudian saat di rumah, SpongeBob menangis dan berbicara kepada Gary tentang bagaimana dia tidak bisa mengatakan tidak saat orang lain meminta bantuan kepadanya. Gary kemudian memesankan sesuatu untuk SpongeBob dan ternyata dia memesankan sebuah spons kasar, yang mana pada saat SpongeBob memakai spons kasar itu di punggungnya, sisi kasar SpongeBob akan membantunya menjadi lebih percaya diri dan tegas saat menolak orang-orang yang meminta bantuannya. SpongeBob merasa ini sempurna untuknya, namun lama-kelamaan spons kasar itu mulai mengendalikan SpongeBob tanpa dia sadari. Bahkan dia akan mengatakan sesuatu yang buruk dan kata-kata yang kasar saat seseorang meminta bantuan SpongeBob. Dia juga menolak neneknya yang meminta bantuan untuk menyeberang jalan. Kemudian SpongeBob pergi ke Krusty Krab. Saat di sana Tuan Krab meminta dia untuk melakukan kerja ekstra 17 jam. SpongeBob awalnya mengatakan setuju, tapi kemudian sisi kasarnya mengatakan tidak kecuali jika Tuan Krab membayar lebih. Sisi kasar SpongeBob hampir sepenuhnya menguasai SpongeBob karena saat SpongeBob berbicara kebaikan, sisi kasarnya akan berbicara keburukan. Itu terjadi berulang-ulang kali. Bahkan saat berbicara dengan Patrick pun demikian, yang mana membuat Patrick menjadi takut dan sedih. Dia kemudian berlari sambil menangis ke rumahnya. SpongeBob kemudian pergi ke kamar mandi dan menatap ke cermin. Dia akhirnya menyadari bahwa sisi kasarnya menjadi tidak terkendali. Dia kemudian meminta bantuan Patrick, tetapi sisi kasar SpongeBob membuatnya takut dan tak mau membantunya. Dia kemudian ke Krusty Krab meminta tolong ke Tuan Krabs, tapi sisi kasarnya lagi-lagi membuat Tuan Krab marah dan kemudian menendang SpongeBob keluar. Dia kemudian meminta bantuan ke Sandy dan pada akhirnya Sandy berhasil melepas sisi kasar itu dari SpongeBob. Nah, di episode ini SpongeBob diceritakan punya dua kepribadian yang berbeda, yaitu kebaikan dan keburukan. Dia awalnya diceritakan memiliki kepribadian yang baik, bahkan terlalu baik sebenarnya. Namun karena sisi baik SpongeBob sering dimanfaatkan oleh orang lain, dia kemudian menjadi memiliki kepribadian yang buruk dan kasar. Dia menjadi bukan seperti dirinya lagi dan membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi takut. Namun pada akhirnya dia kembali menjadi dirinya sendiri.
Menurut gue episode ini menggambarkan manusia yang memiliki dua kepribadian bertolak belakang. Mereka terkadang menjadi baik, namun saat mereka merasa bahwa kebaikan mereka sering dimanfaatkan oleh orang lain, mereka menjadi memiliki kepribadian yang buruk yang sama sekali bukan dirinya sendiri. Namun pada akhirnya mereka akan sadar bahwa menjadi diri sendiri dan apa adanya jauh lebih baik untuk mereka. Mungkin pesan di episode ini adalah jangan berusaha menjadi bukan seperti dirimu sendiri, karena kau adalah kau dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Mungkin ada saatnya kita benci dengan kepribadian kita sendiri, tapi jangan sampai kebencian itu mengubah kita menjadi sesuatu yang buruk. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada saran untuk video yang harus gue bahas, tulis aja di kolom komentar. I think the girls with their nails done now.